Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada peristiwa yang menggemparkan. Hari Kamis sore 26 Agustus 2021 ditangkapnya penceramah atau Ustadz Yahya Waloni di kediamannya di Cibubur ya, hari Kamis. Satu hari setelah Gus Nur tiba di Malang menghirup udara bebas setelah ditahan di Bareskrim selama 10 bulan, dan sekarang Yahya Waloni kembali dibawa ke Bareskrim oleh polisi karena diduga melakukan penodaan terhadap agama Kristen dengan mengatakan Bible itu bukan hanya fiktif tapi palsu, dan itu dilaporkan oleh satu kelompok masyarakat tertentu polisi, dan polisi memprosesnya. Ini satu peristiwa yang menarik. Penodaan agama dilakukan oleh satu orang mantan pendeta yang sekarang melakukan konversi. Konversi itu membawa agama Islam dari agama sebelumnya. Dan kemudian seringkali mempersoalkan dogma-dogma atau doktrin dari agama sebelumnya yang dianut oleh Yahya Waloni. Nanti kita bandingkan dengan Ahok yang saat menjadi gubernur DKI di Pulau Pramuka itu melakukan penodaan agama terhadap Al-Maidah, surat Al-Maidah surat ke-5 sama Al-Baqarah, Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, dan membuat Ahok itu dijebloskan ke penjara, bukan di Bareskrim tapi di Makobrimob selama 2 tahun dan tidak dimasukkan ke Cipinang, bisa dikeroyok narapidana di sana kalau Ahok ada di sana. Jadi pasal apa yang menjerat Yahya Waloni itu biarin nanti urusannya Refli Harun soal pasal-pasal itu. Pasal-pasal ahlinya dia. Dan biasanya ditangkapnya oleh aparat orang yang bersuara ini menurunkan semacam indeks demokrasi kita. Dan itu biarkan nanti yang komentar itu siapa, Rocky Gerung sama Hersu Bin Arif. Suara saya lagi tersengal-sengal ini, lagi penyakit ini nggak akan ku campur ke Rocky Gerung dan Refli Harun. Saya bicara dengan cara yang sederhana saja ya, sesuai dengan kapasitas kemampuan intelektual saya yang terbatas sebagai tukang donat. Jadi Yahya Waloni ini seorang pendeta bertahun-tahun di Papua, dan secara akademik juga dia sekolah yang mendalami isi dari kitab suci yang dia akan dia promosikan sebagai pendeta, yaitu Bible.
Jadi secara akademik dia memiliki tingkat penguasaan yang mendalam terhadap terhadap kitab suci yang lama, yaitu Bible, agamanya yang lama. Kalau dia sebagai seorang dokter, dia meriset, menstudi secara tekstual kitab suci itu, dan dia sudah bertahun-tahun mengajak orang-orang untuk memeluk agamanya yang lama, dan dia seorang pendeta yang aktif pada tingkat praksis, pada tingkat lapangan. Jadi dia bukan seorang analis, tapi dia seorang misionaris. Siapa? Yahya Waloni. Dan dengan izin Allah satu hari dia mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam secara total. Dan dia kemudian mempelajari bahasa Arab di sebuah pesantren di, kalau tidak salah, di Kalimantan Selatan ya, beberapa tahun. Dan dia bisa mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau kita perhatikan ratusan videonya itu, dan dia mempelajari Al-Quran dengan tingkat keingintahuan atau kuriositas yang tinggi, sebagaimana dulu dia mendalami Bible dengan tingkat kehausan intelektual yang tinggi. Dan dia, Yahya Waloni maksud saya, itu bukan hanya seorang yang menstudi Al-Quran, menstudi Islam, tapi dia seorang da'i pada tingkat praksis, seorang penceramah, seorang mubalik pada tingkat lapangan. Jadi dia tahu secara timbal balik kondisi umat Islam, masalah-masalahnya, dan juga keyakinan mereka yang berangkat dari keyakinan tauhid di dalam Al-Quran. Jadi pada satu sisi Yahya Waloni memiliki tingkat otoritas. Dia sangat otoritatif di bidang Bible karena dia menguasai dan dia menceburkan diri di bidang kekristenan. Dan di sisi lain dia juga memiliki pada level tertentu dia memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni atau memiliki otoritas yang cukup di dalam memahami dan mencoba untuk menerapkan ajaran Islam pada tingkat yang praksis. Ini tentu kalau sekarang dituduh, dilaporkan karena dia menodakan agama, melakukan penodaan terhadap Bible, tentu kasusnya sangat berbeda dengan Ahok ya. Kata polisi kalau Yahya Waloni waktu dijemput di rumahnya itu sangat kooperatif, tidak melakukan satu penolakan terhadap polisi, tidak melakukan satu perlawanan secara hukum misalnya. Kooperatif kata polisi, mau bekerja sama. Tentu saja berbeda dengan Ahok yang bahu-membahu seluruh tokoh-tokoh Islam itu turun menuntut keadilan supaya Ahok itu diadili, dan lahirlah 212 di Monas dengan kehadiran 7 juta umat Islam. Bagian dari pressure, bagian dari satu upaya untuk menekan pemerintah menyeret Ahok ke pengadilan yang tidak segera diproses karena dia dianggap menodai, melakukan penodaan terhadap Islam.
Sementara Yahya Waloni sangat kooperatif, ya sangat kooperatif, dan tentu kita apresiasi ya, menghargai sikap Yahya Waloni, Yahya Waloni, dan dia memang tampak sebagai laki-laki yang jantan, yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya di atas dasar intelektualisme Islam, di atas dasar keyakinannya, dan di atas dasar perbandingan ilmu agama Kristen Islam yang dia kuasai. Jadi kita lihat ya, akhir cerita dari penangkapan Yahya Waloni yang dalam perspektif lain, ditangkapnya Yahya Waloni adalah satu kerugian bagi umat Islam, karena dia betul-betul salah satu benteng Islam yang paling tangguh di lapangan dewasa ini. Yahya Waloni atau Ustadz Yahya Waloni, saya di Pramuka Tukang Donat, dari Parung Youtuber tertua di semester Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, ya Ustadz Yahya Waloni yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.